Kalau bisa pakai ban cacing yang 200. Knalpotnya nggak dibikin colong. Knalpot Cobra. SR400 itu nggak bakal ada kalau nggak ada Yamaha DT. Kalau di Amerika tuh ada DT 400 ya. Oke. Nah, dia ngeluarin versi 4 taknya yaitu Yamaha XT500. XT500. Yang mana mesinnya adalah mesin SR. Oh. Jadi SR nih bukan dari motor versi street dulu, dia dari trail dulu. 100% hampir semua orang yang lihat ini di jalan nggak ngeh kalau ini adalah WR. Soles itu klub motor, MC atau semacam ormas? Bukan. Kita lebih ke partai sih. Kita mau nyalonin 2024. Nggak. Jadi sebenarnya kita lebih ke kolektif aja. Soles idolaku. Oh, itu yel-yel dari partai mana tuh? Yang cahaya terang. Balik lagi di Sokin bareng gua, Chris. Oke, di sebelah gua udah ada salah seorang influencer. Asik, influencer bapak influencer. Bukan loh. Anak motor lah ya. Anak motor. Penghobi motor. Penghobi motor, pecinta motor. Pecinta motor, motor mania, Pemain motor. sobat motor. Nah, banyak ya. Banyak banget ya, panjang. Langsung aja ya, Mas Ya. Pongke. Halo, Apa ya. kabar, Mas? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ya. Soles atau kalau anak-anak tuh Solace. Solace. Soles tuh artinya apa sih? Gue lupa nanya nih. Kemarin. Soles itu artinya adalah kedamaian. Atau ketenangan. Wah, Jadi mantap. buat kita yang orang, kan kita sama-sama kerja kantoran nih. Betul. Kan kita selalu mencari ketenangan dari stres kita selama kerja Senin sampai Jumat gitu. Jadi makanya kita dirikanlah si Soles itu untuk memberikan kedamaian dan ketenangan buat kita. Pelarian lah. Betul sekali. Nah, begitu ya. Oke, terima kasih Mas Pongke. Ya. Gue nanya itu doang sih. Oh, oke. Siap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Soles itu klub motor, MC atau semacam ormas? Bukan. Kita lebih ke partai sih. Kita mau nyalonin 2024. Nggak. Jadi sebenarnya kita lebih ke kolektif aja. Soles idolaku. Oh, itu yel-yel dari partai mana tuh? Yang cahaya terang. Soles itu sebenarnya kolektif, kumpulan anak-anak yang sebenarnya kita tuh ada bisnis modelnya juga. Gitu. Jadi kalau yang kalian tahu kan Soles ada bengkelnya juga, terus Soles ada kita bikin merchandise juga, dan kita tuh awalnya kebanyakan dari content creation. Jadi misalnya ada brand-brand yang masuk lewat Soles, bikinin kita konten ini dong dari photoshoot atau video gitu. Mas Pungki, ini kan gue tahu lo Mas dari awal W175 Mas. Terus sempat main SR nih Mas. Dan ini, semua orang bertanya. Nah ini kenapa jadi WR175 bukan ya? Betul, WR155. 155. Ini kenapa nih? Sebelum kita bahas ke situ, Nah. Kan lu sama-sama pakai SR nih kita nih dulu ya kan. Betul. Lu percaya nggak SR400 itu nggak bakal ada kalau nggak ada Yamaha DT? Yamaha DT Trail. Yamaha DT itu Sebuah fakta nih. Iya. Yang mungkin beberapa orang nggak tahu. Jadi sejarahnya Yamaha DT itu kan motor trail. Yes. 2 tak. Yes. Dia itu diproduksi Yamaha tahun 1968 kalau Itu nggak yang salah. dipakai Doyok. Doyok lewat. Mas Raka bukan sih? DT bukan ya? Bukan, itu GT. Oh, GT itu ya? Oh, iya. DT itu Zen, Repa Z. Mirip-mirip penyanyi Doyok ya? Betul, Doyok. Nah, DT itu tuh kan keluar tahun 1968 itu trail 2 tak Yamaha. Nah, dia ngeluarin versi film Markop, sorry, film Markop. Romai Rama. Oh iya, Satria Bergitar. Oke, Nah, dia ngeluarin versi 4 taknya. DT itu kan kalau di Amerika tuh ada DT 400 ya. Nah, dia ngeluarin versi 4 taknya yaitu Yamaha XT500. Yang mana mesinnya adalah mesin SR. Oh. Jadi SR nih bukan dari motor versi street dulu, dia dari trail dulu.
Tapi si SR-nya belum diproduksi nih? Belum, itu tahun 1976 itu Yamaha XT 500. Yang kalau lo tahu di filmnya siapa sih itu yang petinju itu Rocky, yang main Rocky, yang jadi Rocky Balboa. Iya, Stallone itu dia main film, dia pakai Yamaha XT 2,5. Nah, tapi Yamaha XT 500 itu mesin SR. Plek-plekan mesin SR 500. Kemudian motor itu diikutkan di kan kalau dulu ada rally Paris Dakar gitu kan. Dia menang beberapa kali kompetisi, akhirnya penjualannya meningkat. Baru Yamaha bikinlah versi roadnya, versi streetnya, yaitu Yamaha SR 500 di Amerika, SR 400 di Jepang. Jadi kalau DT ini dari awal nggak pernah dibikin, bisa jadi SR ini nggak ada. Gitu. Nah, karena gue ngulik ke sana, karena gue sempat main SR, anjir gue demen nih sama XT-nya, jadi gue suka sama trailnya gitu. Jadi lo berarti itu cikal bakal lo jatuh cinta sama trail apa emang sebelumnya emang ada cita-cita pengen? Pada dasarnya kalau lo tahu kan dulu gue masih pakai W gue itu kan juga suka gue pakai Trabasan lah. Terus yang event Sled on Sunday. Jadi sebenarnya dalam diri gue ada jiwa trailnya gitu ya, off-road ya. Biarpun cuma hobi doang gitu kan, cuma seneng aja. Oh berarti itu salah satu alasan lo buat pilih si WR ini? Betul. Jadi setelah dari SR ketemu Yamaha XT 500 dan di Indonesia tuh kan yang punya sedikit banget, yang gue tahu cuma yang di Bandung tuh Mas Chandra Picker Service, dan itu kan XT 500 original gitu yang mahal banget lah gitu. Nah akhirnya gue menemukan ini yang modelnya mirip XT 500 gitu. Oh ini custom ya? Custom. Basicnya apa sih nih? WR ya? WR155. Kalau lu tahu WR155 kan ya bentuknya kayak apa sih? KLX. Nanti lu masukin gambarnya. Mirip KLX gitu ya? KLX. Dia KLX persis motor trail modern warnanya biru. Kalau lu tahu ada Yamaha YZ 125. Nah, mirip. Cuma ini versi 4 taknya gitu. Nah, kemudian ini adalah hasil kolaborasi dari Yamaha Jabar sama sebuah bengkel namanya Barokah Jaya, bengkel trail spesialis di restorasi motor trail tua. Barokah Jaya di Sukabumi. Jadi ini adalah salah satu programnya Yamaha dan Barokah Jaya. Terus SR lu kemana? Nah, nanti deal-dealannya nggak usah dicantumin di sini gitu. Pokoknya jadinya ini. Gitu. Sekarang lu lebih memilih pakai ini dulu. Betul. Setelah gue 1 tahun pakai SR. SR lu setahun tuh ada ya? Ada. Setahun. Kan biasanya kalau SR itu setelah pakai setahun pasti pengennya ke XS. Habis itu nanti ke Sportster atau apa lah. Lu standar ya kayak gue lah ya. Dan itu emang kayak umumnya seperti itu. Seperti itu ya. Tapi kalau gue merasa adalah pas gue pakai SR, gue sayang nih gue pakai main tanah ya kan kayak gitu. Akhirnya ya udah gue emang butuh sebuah enduro lah gitu. Ada wadahnya lah buat pengembangannya ini gitu. Asik sih memang. Memang sih. Pas gue lihat lo pakai ini, wah oke juga nih buat Trabasan memang. Betul. Malah gue ada rencana sih sebenarnya mau bikin satu lagi mas. Ya ala-ala scrambler, mirip-mirip trail dikit lah gitu biar bisa buat Trabasan. Sayang kalau si Nyabi benar. Trabasan sih. Sebenarnya kalau kita bilang tahun ini juga lagi tren juga kali. Betul mas. Tadinya mau gue kasih clickbait judulnya gitu. Betul. Lagi tren nih. Tren enduro, betul. Bener sih, memang bener sih. Hampir semua orang, ya salah satunya teman-teman kita lah juga yang doyop lah yang doyop ya kan, akhirnya mencoba ikutan scrambler atau trail. Terus banyak juga event-event off-road yang lagi naik sekarang. SOS pengen Sled on Sunday ya. SOS pengen ikutan, terus TNT biasanya kan pengen ikutan. Setahun tuh event bisa 3 kali 4 kali. Iya makanya seru banget kayaknya main tanah ya gitu. Bahkan Custom War di Bali sekarang juga ada event drag race pantai tuh. Oh ya? Yang pakai scrambler. Kayak ala-ala di luar lah ya. Di luar gitu. Jadi emang kayak tahunnya enduro sih tahun ini sih. WR155 ini cc-nya 155 Yamaha ya? Yamaha. Bentuk aslinya ya nanti ada gambarnya lah di sini. Ini udah dimodifikasi. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke segmen kulik-kulik motor. Padahal sih nggak ada sih segmen itu. Bikin aja lah, biar ngeditnya enak. Oke, kita sekarang masuk ke motornya Mas Bung nih. Oke. Ini kan rata-rata yang gue review, termasuk motor gue punya nama deh Mas. Betul. Udah kasih nama belum? Namanya ini adalah Yaba. Yaba.
Yaba itu kepanjangan dari Yamaha Barokah Jaya. Barokah Jaya ya? Ya betul. Namanya unik juga ya? Unik juga. Oke. Kayak nama warteg gitu lah. Aduh, gua mau ngomong tapi nggak enak tadi ya. Maaf, Mas Pur yang ngomong. Nggak, tapi Barokah Jaya ini adalah sebuah bengkel. Kerupuk Mas, Kerupuk ya? kaleng Barokah Jaya. Ya, jadi Barokah Jaya ini adalah sebuah bengkel restorasi trail tua enduro. Mereka spesialis di situ. Spesialis trail ya? Adanya di Sukabumi. Dan ownernya itu adalah Maulana Sandi, yang sebenarnya Mas Maulana Sandi, yang sebenarnya adalah pemain di acara-acara trail. Oke Mas, ini WR 155 WR 155 Yamaha. Tadi lu sempat bahas apa mesinnya? Mesin fiction. Oh, memang mesin fiction? Yang benar mesin fiction. Dan jadi Yamaha itu kan punya Fiction R, versi upgrade-nya dari Fiction lah. Nah, mesin R ini dipakai di semua motor-motornya Yamaha, yaitu R15, Aerox, NMAX. Aerox juga, Aerox 155 kan? NMAX, terus kemudian apalagi sih Sabre yang dulu, Sabre. Dan banyak lah, termasuk XSR, XSR-nya Seno. Jadi semuanya menggunakan satu prototipe mesin yang sama. Yang membedakan adalah biasanya diameter stroke-nya lah biasa. Kalau misalnya yang R15 lebih ke akselerasi. Nah, kalau yang untuk trail ini dia 1:1, jadi tarikan bawah dan tarikan atasnya tuh konstan gitu. Karena kan biasanya kalau trail itu butuh tarikan bawah dan juga tarikan atas gitu. Iya sih, sesuai dengan betul. Ya. Jadi bedanya cuma di situ. Jadi kalau dibilang mesin fiction ya emang ini mesin fiction gitu R ya. Gitu dan cuman ya dengan betul dan prototipenya lah. Tapi yang membedakan adalah konstruksi secara total karena dia rangkanya bukan menggunakan rangka fiction yang mana Delta Box kan. Si yang aslinya ya. Aslinya. Sedangkan ini ya rangkanya rangka baru gitu. Oh, ini udah enggak, ini rangka original. Oh, rangka original. Rangka original gitu. Gue penasaran sih, gue belum pernah lihat WR aslinya sih. Tapi ya bayangkan ada. Ya, mirip kayak KLX, nanti ada fotonya lah sini lah. Jadi ini udah berapa persen nih perubahannya? Ini udah 100%, hampir semua orang yang lihat ini di jalan nggak ngeh kalau ini adalah WR. Karena bentuknya yang tadi, ini mengikuti Yamaha XT500. Dari desain tangki, ini agak-agak kayak DT kan kalau lu lihat kan, betul. Gitu. Dari joknya, posisi plate number. Sorry, si DT monoshock ya? DT dual shock. Dual shock kan? Dual shock. Lu nggak ada rencana bikin dual shock? Ini kan gue pengen ini tuh berfungsi sebagai motor yang oke buat harian dan oke buat kalau ditaruh di track. Jadi sebenarnya monoshocknya dia udah cukup mumpuni gitu. Untuk medannya bisa kemana aja sih? Betul. Ya? Takutnya kalau gue menggunakan dual shock di sini, looks-nya oke tapi performanya menurun. Misalnya lagi standing, patah. Iya. Sekali lagi sih memang menyesuaikan ya. Betul. Kan ada tipikal orang yang kalau custom ya yang penting enak dilihat aja. Iya. Kayak gua lah. Betul. Tapi sebenarnya ya kalau kita bicara custom, emang pasti poin pertamanya adalah visual, gitu. Iya sih. Tapi kalau bisa dapat dua-duanya, nyaman tidak? Mantap. Oke Mas, kita langsung mulai kita kulik satu-satu partnya nih Mas. Oke, boleh. Sebenarnya gua awam ya mau bahas soal trail, tolong dibantu ya kalau siap. Kenapa gue yang salah kan dia bakal jelasin. Oke, kalau mau ada yang mengkoreksi silakan di kolom komen. Apakah semua trail itu menggunakan ring yang dengan ukuran yang sama Mas di depan Mas? 21. Pada umumnya 18-21. Depannya 21. Belakang 18, depan 21. Karena biasanya trail itu fungsi dasarnya kan dia untuk terabasan. Kalau terabasan itu kan jalurnya seperti ini agak V ya. Jadi emang kita tuh butuh ban yang lebih tinggi. Kalau bannya kita bikin kayak supermoto, akhirnya kaki kita akan nekuk. Kan susah untuk handling. Jadi fungsi dasarnya tetap 18-21. Di depan pakai ring 21 ya? Ring 21. Ini kaki-kaki nggak ada yang gue rubah. Kaki-kaki semua full original. Full original. Cuma ganti bannya aja. Oh, bawaan dari WR ya? Karena kalau kita lihat udah cukup mumpuni. Dia kan sebenarnya trail modern. Tapi trail modern lain kan rata-rata pakai upside down. Dia masih pakai teleskopik. Tapi diameter dia udah segede Bison. Ya kan Bapak pakai Bison juga. Diameternya 41 mili. Jadi looks vintage-nya tetap masih ada. Berarti shocknya nih original. Segitiga atas bawah original. Ukuran peleknya? Peleknya mungkin depan tuh gue kurang tahu berapa tapi ini sih kayak lebarnya
Nggak nyampe 180 sih. Ya, di bawah itu kali ya. Kayak 125 kali ya. Ya sekitar itulah ya. Bannya 300. Bannya 300. Bannya 300. Ya, semuanya lebih lebar ya. Ini pakai Sinco SR241. Sinco ya. Belakang sama. Sama, depan belakang Sinco SR241. Pelek belakang 18 ya. 18, lebar bannya 400. Oke, lebar peleknya belum diketahui. 180 udah. kayaknya belakang. Belakang ya? 180. Iya. Lebih lebar dari yang depan lah ya. 180. Kalau trail kan nggak bisa pakai yang gede-gede banget kan, karena berat. Iya kan butuh performa yang lincah gitu ya, akselerasi. Tarikan bawah lah. Betul. Kalau bisa pakai ban cacing yang 200. Knalpotnya nggak dibikin colong. Knalpot Cobra. Oke. Berarti kaki-kaki aman ya guys ya. Kaki-kaki kita mulai aman. shocknya tadi udah dijelaskan, dibahas. Pakai shock bawaan asli dari WR ya. Betul. Disc brake-nya Mas bawaan. Disc brake juga bawaan karena dia udah pakai Nissin. Nissin kan udah biskuit oke ya? banget lah ya. Jadi iya benar. Makanya renyah-renyah gini nih. Betul. Oke, ini bawaannya ya disc brake-nya. Gitu. Terus itu tutup pentil soles. pentil sorry. Pentil soles ya. Boleh. Nah, ini nih apa lanjut. Spakbor depan. Nah, jadi WR itu kan bentuknya modern ya, lancip-lancip gitu kan. Yes. Sedangkan kalau kita mau bikin looks-nya agak vintage, kita mesti ganti dari spakbor dan headlampnya dulu. Nah, spakbor ini pakai SRBIS NOS. Oh, bukan custom ya? Bukan custom, tapi kita bikin lagi custom dari Barokah Jaya. Tatakan ini supaya solid. Bukan tambahan lagi ya? Tambahan. Jadi dia frame supaya nggak terlalu ngeplek-ngeplek gitu kan. Karena biasanya kalau kita trail itu kalau main tanah, kan tanahnya suka nyangkut di sini, dia pasti ngampleh kan. Nah, makanya ada tahanan ini. Itu juga. Tapi bukan nggak bahaya Mas. Misalnya kalau misalkan amit-amit, crash. Ya crash kan paling ininya aja sih. Kebetulan kemarin crash di Slide on Sunday, tapi yang belakang. Nah, makanya ini tuh aslinya kemarin putih. Terus karena crash, enggak, gue ganti, gue beli lagi yang set hitam. Jadi next kalau turun di track, gue ganti yang putih lagi. Pakai gitu. Biar kalau di jalan masih kinclong. Gitu. Headlampnya lanjut, headlamp. Headlampnya sendiri sebenarnya headlamp biasa, Daymaker ya kan? Daymaker ya 5 inci. Cuman di sini kita bikin ring gitu. Ini kalau di bahasanya restorasi atau custom trail itu dibilangnya Cyclops, headlamp Cyclops. Jadi ini frame sebenarnya buat kelindungin kalau misalnya terabasa. Ya, di Jeep lah. Betul. Atau segala macam. Gitu. Iya. Headlampnya sih biasa. Dan ini masih pakai speedometer original. Speedonya masih original? Masih aktif. Lampu sennya bawah juga? Lampu sen ini kalau nggak salah gue lupa dari trail tua antara Honda XR atau Suzuki lah. Tapi trail yang masih kotak-kotak gitu. Depan belakang ya? Depan belakang. Sepaket. Gitu. Oke, dari headlampnya ada itu ya, udah jelas ya sama lampu sennya. Terus speedonya sendiri juga Orion ya? Betul, speedo Orion. Jadi dudukan bracket-bracket ini masih original. Kita cuma bikinin. Original, bukan? Masih original. Yang kita bikin cuma si ring ini dan bracket lampu dan headlamp. Oke. Stangnya tuh Mas? Stangnya ini pakai stang Zeta Twin Wall. Ini emang stang buat MX. Jadi kalau misalnya jatuh atau apa nggak gampang bengkok lah. Karena dia kan ada dampernya ini kan. Pakai covernya Buildwell. Terus yang ini yang suka tuh apa? Tankinya tuh. Tangki. Itu tangki custom apa? Ini ini bukan tangki, ini cover doang. Oh, cover. Cover. Tangkinya kayak. Jadi tangkinya masih ada tangki original di dalam. Segede apa tuh? 8 liter. Jadi sebenarnya dia ini kan fuel injection. Ya lu tau lah kalau tangki fuel injection itu kan kalau lu mau bikin tangki repot kan, pindahin fuel pump. Iya benar. Terus lah banyak. Sensornya banyak yang nggak berfungsi. Jadi salah satu jeniusnya Barokah Jaya menurut gua adalah mereka tidak bikin tangki, tapi mereka bikin cover, nutupin dari bentuk tangki aslinya. Tangki aslinya dia cuma gepeng. Mempertahankan si originalnya. Betul. Biar nggak ribet juga kali ya. Iya. Dan dia tutup tangkinya masih tutup tangki original. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bikin beberapa set tangki itu bisa. Jadi misalnya lu bosan ganti ya, bikin lagi warna merah gitu, tinggal. Kalau bosan ganti. Oke, dari tangki di depan nih Mas. Depan. Ini radiator apa nih Mas? Nah, ini kan ada dua. Yang kanan itu radiator. Yang ini tuh aki. Itu akinya di sini. Akinya di sini, aki dan toolkit. Berarti bukan di sana ya? Bukan, jadi di sana adalah lebih ke sensor-sensor kalau buat yang injeksi, mapping, sama air filter. Nah,
Ini aki. Jadi katanya forum yang gue baca itu, radiatornya itu kan adanya di kanan doang. Jadi untuk menyeimbangkan beratnya makanya aki ditaruh di kiri. Di kiri. Oh, di kiri. Biar balance gitu kali ya. Balance. Karena biasanya kalau R15 Fiction itu radiatornya horizontal kan. Oke, kita Gitu. langsung ke joknya nih, Mas. Jok. Nah, joknya ini mirip-mirip joknya DT. DT ya. Tapi custom, kita bikin platnya lagi. Oh. Karena enggak plug and play dari si DT-nya. Enggak. Karena sebenarnya rangkanya WR ini udah di custom sedikit di subframe belakang. Oke. Jadi kalau lo tahu subframe itu kan kalau originalnya dia miring ke atas ya, karena lancip-lancip kan. Nah, untuk mengejar looks vintage-nya, kayak biasa kalau orang custom Bread Style, Cafe Racer, pasti kan subframe-nya dipotong bikin bezel U, gitu. Nah, jadi kita cuma menambahkan bezel U-nya aja, Oke. gitu. Biar looks-nya lebih horizontal. Oh ya, frame-nya udah dijelasin tadi di awal ya. Frame dipotong Frame-nya masih belakang. Bawaan tapi ya. Iya. Bawaan si WR. Potongnya juga cuma dari area yang knalpot ini nih, dipotong ke belakang. Kayak bikin itu tadi ya, Bras. Behel U. Ya, kalau bahasa customnya kan. Gitu. Tepongnya, Mas? Tepong kanan kiri ini dari punya trail lama. Oh, bukan custom? Bukan custom. Jadi ini aftermarket, terus kita cat lah. PNP, Mas? Enggak, kita bikin modifikasi di tempat dudukan bautnya aja. Nah, tapi salah satu kreatifnya Baroka Jaya juga, kalau di WR aslinya kelistrikan sama buat kalau mapping kan injeksi ya, dia kan adanya di bawah jok. Nah, ini dipindahin ke sebelah kanan. Jadi kalau misalnya tepong sebelah kanan. Tepong sebelah kanan. Jadi kalau misalnya lu bawa servis Yamaha, lu cuma perlu buka tepong kanan. Kalau WR aslinya enggak, lu mesti buka bodinya. Bongkar mesin gitu kan. Ya, kayak bongkar Mio lah. Nah, iya betul, banyak bautnya lah. Nah, ini praktis cuma ada 2 baut aja. Iya. Jadi mempermudah ya. Customnya juga fungsional. Betul. Gitu. Semua dipikirkan berarti ya. Betul. Konsep banget ya. Betul. Knalpotnya nih, Mas ya. Nah, Lucu knalpot ini sama, knalpotnya WR itu dari dulu yang original selalu di kiri. Biasa knalpot kan di kanan. Yes. Nah, sama katanya Yamaha menyeimbangkan berat dari radiator. Makanya ditaruh di kiri. Knalpotnya ini model, kalau lu tahu ngikutin model-model Norifumi, tapi ini bikinan dari Baroka Jaya gitu. Oke, itu dari knalpotnya. Terus betul. bang, itu pakai swing arm apaan, Bang? Gitu. Nah, kaki-kaki balik lagi, kaki-kaki original semua. Swing arm original Yamaha. Sok belakang monosok juga masih original WR. Ibaratnya dari originalnya udah mumpuni nih. Kemarin juga udah dites di track sebelumnya sama Maulana Sandi juga dipakai jumping aman, jadi ya nggak usah kita ganti lah, cukup gitu. Tapi looknya juga masih oke. Akhirnya memang gear bawaannya masih gede itu, Mas? Enggak, gear dinaikin. Kalau nggak salah bawaannya itu 50, ini jadi 55. Karena biar menyeimbangkan antara kalau misalnya di track tarikan bawah sama kalau misalnya dipakai di jalan raya, biar nggak berat aja. Gitu. Berarti untuk ukuran panjangnya, dimensinya itu nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi WR itu emang lebih besar dibanding trail-trail di kelasnya dia. Makanya ini kadang kalau disejajarin sama motor lain kayak tinggi banget, tinggi dan gede banget kan. Itu. Sekilas kayak motor 2,5 lah. Iya sih. Gitu. Oke, apalagi ya? Ada rak. Rak belakangnya. Rak belakang dan samping. Itu klasik banget sih. Nah, itu lebih kayak buat kalau touring, bawa bareng-bareng. Yes. Misal mau pasang jirigen ya kan. Boleh tuh buat belakang. Buat kalau kita reseller bensin. Ya, gitu. Tapi kalau buat di track kita copot gitu. Untuk perstylingnya sendiri nih, Mas. Nah, itu speednya berapa sih? Ini 6 speed. 6 speed ya? 6 speed. Kebanyakan orang pakai WR itu di custom jadi supermoto. Karena mesinnya mesin R15 kan mesin balap ya. Maksudnya buat dipakai di jalan tuh emang kenceng banget gitu. Jadi makanya orang kebanyakan diganti supermoto. Ini top speednya berapa? Top speednya nggak tahu, ini kan gearnya udah pakai gear gede, bannya juga bukan ban yang cocok ya. Tapi 140-an aja gampang lah. Enak, stabil. Karena mesinnya juga mesin Fiction kan emang mesin bandel ya. Terus emang buat di jalan raya gitu. Jadi ya ini kalau buat touring enak banget. Ini untuk segala medan lah ya motornya. Betul. Dan satu yang lumayan mengejutkan, bensinnya irit banget. Serius? 1:60. 1:60? Itu lumayan gokil sih, 1:60. Itu mah irit, Bang. Irit banget sih. Bisa itu buat rokok sih. Itu kayak ke Bandung bolak-balik cuma perlu isi full tank lah. Berarti
customnya ya 30% kali ya. 30. Sisanya masih bawaan. Betul, bawaan semua lo Mungkin aman. dengerin suaranya kali. Dengerin suara suaranya kali ya, kayak boleh. apa sih bang? Boleh. Sekali lagi nih 4 tak ya, bukan 2 tak ya. Betul. Oke. Buat teman-teman yang sekiranya masih belum kita sebutin di sini, boleh tanya di kolom komen, nanti gue sambungkan ke Mas Pungki atau langsung aja DM ke Instagramnya Mas Pungki. Mas Instagram. Ada di sini Instagramnya sama kayak nama gue, Pungki Mardani, belum centang biru. 130.000. Ya 130.000. Kayaknya bensin dulu aja deh. Iya. Gitu. Gokil ya Mbak, Siap. ya Mbak. Ya, Anda Mbak. ini sudah meracuni banyak orang ya, makanya aduh, ini Mas Pungki kapan ya sebenarnya. Sebenarnya gue pengen review SRL juga itu. Nanti kita atur lagi waktunya. Iya, benar, Mas. SR-nya ada di Sukabumi kebetulan. Yang request sebenarnya Mas Pungki dong SR-nya. SR. Nanti kita bawa episode selanjutnya. Mas Pung, thank you banget nih. Terima kasih atas waktunya Mas Pung. Oke. Sudah memperkenalkan Yaba ke kita. Yaba. Semoga teman-teman di rumah bisa terinspirasi lah ya. Siap. Dan menjadikan motor Mas Pungki ini menjadi referensi lah buat teman-teman yang saat ini lagi coba buat main trail. Sekali Oke. lagi gua di sini nggak bermasuk buat menggurui atau lebih tahu atau edukatif, enggak. Ini bukan channel edukatif. Nah, ini lebih ke sharing-sharing ya. Sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan kita sama-sama suka main. Ya motoran lah, suka lah. motoran. Oke, terima kasih Mas Pung. Siap, sama-sama. Ntar kita tes Pak suaranya Chris. dulu aja kali ya Oke, biar nggak siap. penasaran. Oke, Oke, kita closing dulu. closing. Thanks for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga follow Instagram Mas Pungki ya di sini. Ada di sini. Yes, follow juga Instagram gua. Kalau mau ada yang tanyain langsung dari Instagram boleh. Oke, thanks for watching this video and see you later. See you.